Di balik pintu kaca buram ruang direktur, suara tawa pelan dan bisikan samar kerap terdengar. Tidak ada yang berani menanyakan, tapi semua tahu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan kantor antara Pak Ardi dan sekretaris barunya, Dira. Ardi Santoso, lelaki 42 tahun, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan properti ternama di Surabaya, Santos Property. Gaya bicaranya halus, tapi penuh wibawa. Sudah menikah dan punya 2 anak. Ia pria yang cerdas, tampan berambut sedikit beruban, dan dikenal sangat profesional. Sampai Dira datang. Dira Pramesti, perempuan 27 tahun, lulusan manajemen bisnis, baru pindah ke Surabaya dari Malang. Cantik dengan gaya simpel, namun menggoda secara tak sengaja. Awalnya polos dan fokus pada karier, tapi pelan-pelan terseret dalam daya tarik laki-laki yang seharusnya tak tersentuh. Lina, istri Sah Ardi, wanita lembut tapi tajam. Tidak banyak bicara, namun selalu peka terhadap perubahan sikap suaminya. Andra, rekan kerja Dira yang diam-diam menyukai Dira, tapi hanya bisa menyaksikan dari jauh. Dira, ikut saya ke ruang meeting sekarang. Nada suara Ardi terdengar biasa saja, tapi tatapannya tajam, dalam, dan membuat jantung Dira berdegup tak karuan. "Baik, Pak," jawab Dira cepat sambil merapikan berkas yang bahkan tak sempat ia baca. Begitu pintu ruang meeting tertutup, sunyi menggantung seperti kabut. Ardi berdiri menatap keluar jendela, punggungnya tegap, tangan di saku celana. "Kamu tahu ini salah kan?" tanyanya pelan tanpa menoleh. Dira menggigit bibir, matanya berkelana ke dinding putih yang terlalu sunyi. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu saya nggak bisa berhenti mikirin Bapak." Ardi berbalik, berjalan pelan ke arahnya. "Kamu pikir saya bisa tidur nyenyak sejak malam itu?" Kilasan malam di Hotel Jakarta sebulan lalu melintas di kepala mereka berdua. Keduanya tahu, itu bukan hanya khilaf. Itu adalah keputusan sadar yang lahir dari penyangkalan demi penyangkalan yang akhirnya runtuh. Di kantor, mereka tetap tampak profesional. Tapi dunia dalam kepala mereka terus bergejolak. Dira tak bisa menahan senyum tiap kali Pak Ardi lewat dekat mejanya. Dan Ardi, ia mulai pulang lebih malam dengan alasan pekerjaan, padahal hanya ingin duduk di ruangannya lebih lama. Berharap Dira datang membawa laporan yang tak pernah benar-benar penting. Andra melihat itu semua. Dan Lina? Ia tak bertanya, tapi mulai menyelidik. Bau parfum wanita yang bukan miliknya di jas Ardi. Cat kuku tipis dikerah ke meja putih. Namun, Ardi dan Dira seperti kapal yang sudah kehilangan arah. Mereka tidak tahu kemana akan berlabuh. Atau apakah mereka akan karam? Dira duduk di kursi hitam yang sudah menjadi tempatnya setiap hari, meremas ujung rok yang ia kenakan, berusaha menenangkan diri. Ardi tidak langsung berbicara setelah kalimatnya tadi. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang menandakan berapa detik lagi mereka akan jatuh ke dalam jurang yang sulit untuk ditarik keluar. "Saya tidak bisa terus begini, Pak," kata Dira akhirnya. Suaranya terdengar rendah, penuh keraguan. "Ini bukan hanya soal kita berdua." Ardi memandangnya, seolah mempelajari setiap kata yang keluar dari bibir Dira. Sejak malam itu di Jakarta, semuanya berubah. Sebelumnya, mereka hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan yang profesional. Tapi malam itu, segala batasan itu hilang begitu saja. Ia masih ingat bagaimana Dira memandangnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, kemudian dengan berani mengungkapkan perasaannya yang tak terungkapkan. Ardi, yang biasanya tegas dan terkendali, tak bisa menahan diri ketika melihat kelembutan itu. "Aku tahu," jawabnya perlahan. "Tapi terkadang, Dira, ketika kita sudah terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya bisa terus maju, bukan mundur." Dira menundukkan kepala. Rasanya kata-kata itu begitu berat,
menambah kepingan-kepingan kebingungannya. Ia tahu ini salah. Ardi sudah menikah, memiliki anak-anak yang pasti menyayangi dan mengandalkannya. Tapi mengapa setiap kali bertemu dengan Ardi, hatinya merasa seperti melompat-lompat kegirangan? Apa yang terjadi padanya? "Pak, bagaimana dengan Lina?" tanya Dira dengan suara gemetar. Meski ia tahu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tak ingin dijawab. Lina, istri Ardi, adalah wanita yang tidak pernah Dira kenal secara pribadi, tapi dia bisa merasakan bahwa Lina bukan wanita yang bodoh. Ada sesuatu dalam tatapan Ardi ketika berbicara tentang Lina yang berbeda. Ardi mendekat, berdiri di sebelah Dira, dan menarik nafas panjang. "Lina, dia tidak tahu. Aku tak ingin dia tahu. Ini sudah cukup rumit, Dira." Dira memejamkan matanya, mencoba menghilangkan gambaran Lina, wanita yang bahkan tidak pernah ia temui, namun perasaannya terasa begitu nyata. Lina adalah ibu dari 2 anak, wanita yang seharusnya tak perlu dicurangi. Tapi apa yang terjadi antara dirinya dan Ardi seolah-olah membawa mereka ke dunia lain, dunia di mana keputusan itu sudah diambil tanpa sadar, dan sekarang tak bisa dihentikan. "Ardi," suara Dira serak. "Saya tidak bisa begini terus." Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela, menatap kota Surabaya yang terhampar luas di luar sana. Udara terasa sesak, dan Dira merasakan dadanya sesak seiring dengan beratnya keputusan yang harus ia buat. Ardi mengikuti, berdiri di sampingnya, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Dira menggigil meski udara di ruangan itu cukup hangat. "Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak bisa?" Suara Ardi terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia menatap Dira dengan tatapan yang sulit diartikan. "Karena kita tak bisa menahan perasaan kita? Atau karena kamu takut apa yang akan terjadi nanti?" Dira mengangguk, sedikit tersentak mendengar pertanyaan itu. Sebagian besar dirinya takut pada konsekuensi yang lebih besar dari sekadar hubungan terlarang ini. Namun, ada bagian dari dirinya yang ingin menyerah pada perasaan yang terus tumbuh setiap kali mereka berdua bertemu, setiap kali mereka berbicara lebih dekat. "Tapi apa yang akan terjadi, Pak?" Dira bertanya tanpa berbalik, matanya tetap terfokus pada kota yang perlahan tenggelam dalam senja. "Kita berdua tahu ini tidak bisa terus berjalan seperti ini." Ardi terdiam sejenak, seolah-olah kata-katanya tak cukup untuk menjelaskan perasaan yang sama-sama mereka pendam. Ia tahu, jika ini diteruskan, semuanya akan terbongkar, dan dia akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan dan keluarga. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang tak bisa diabaikan. Keduanya berdiri dalam diam yang panjang, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terkadang, ketakutan terbesar bukanlah kehilangan, tetapi ketidakpastian akan keputusan yang harus diambil. Dira menatap Ardi, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Ardi menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Saat ia membuka matanya kembali, Dira sudah lebih dekat, hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. Dira merasakan detak jantungnya berdegup kencang, begitu dekat dengan apa yang selama ini mereka hindari. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan kita." Ardi menatapnya dalam, tidak berkata-kata. Namun, senyum tipis mulai muncul di bibirnya. Dan itu adalah senyum yang sangat berbeda dari biasanya. Senyum itu tidak hanya untuk Dira, tetapi untuk keputusan yang telah mereka buat, meskipun tak pernah diucapkan. Dira berdiri di sana, di hadapan Ardi yang kini menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami. Mereka berdua berada di ambang sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih berbahaya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa disangkal. Dira tahu, ia sudah terlalu jauh terlibat dalam dunia ini, dunia yang seharusnya tak pernah ia masuki. Saya takut, Pak,"
ujar Dira, suaranya bergetar. Takut dengan apa yang akan terjadi nanti kalau ini semua terbongkar. Ardi melangkah lebih dekat, dan kali ini tidak ada lagi jarak antara mereka. Ia menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Kita sudah melewati titik tak bisa mundur, Dira, jawabnya lembut. Sekarang kita hanya bisa melihat ke depan dan memilih bagaimana kita menjalani ini. Apa yang sudah terjadi tak bisa diubah. Dira menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi tak bisa menahan perasaan yang bergejolak di dalam dada. Semuanya terasa begitu intens, lebih dari sekadar perasaan terlarang. Ia tahu ini bukan hanya tentang hasrat atau nafsu semata. Ini tentang kenyataan yang sangat pahit. Ia jatuh cinta pada laki-laki yang bukan miliknya. Pak, Ardi menggenggam tangan Dira, lalu menariknya pelan ke arahnya. Dira, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap kali kita berbicara, setiap kali aku melihatmu, aku tahu aku tak bisa mengabaikan perasaan ini. Tapi kita harus hati-hati. Dira menelan ludahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ardi menariknya lebih dekat, dan bibir mereka hampir bersentuhan, namun ia berhenti, menatap Dira dengan penuh pertanyaan di matanya. Kita harus memutuskan apakah kita berani menjalani ini atau kita berhenti sekarang juga. Dira menunduk, menatap tangan Ardi yang menggenggamnya erat. Ada sesuatu yang berbeda dalam sentuhan itu. Itu bukan hanya sentuhan seorang bos kepada sekretarisnya. Itu adalah sentuhan yang penuh makna, yang membawa Dira ke dalam dunia yang penuh gejolak. Dira, suara Ardi kini terdengar lebih dalam, lebih serius. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku bisa mengatakan bahwa aku tidak bisa hidup tanpa kamu di sisi aku. Tidak lagi. Dira mengangkat wajahnya, tatapannya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Apa yang mereka lakukan adalah salah, dan mereka tahu itu. Tapi bagaimana jika perasaan itu terlalu kuat untuk dihentikan? Pak Ardi, saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk ini, ujar Dira dengan suara pelan. Ardi memandangnya, kemudian menarik nafas dalam-dalam, seperti menyiapkan diri untuk sesuatu yang tak bisa dihindari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Dira. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, kita tidak akan bisa terus berpura-pura bahwa ini bukan apa-apa. Kita sudah terperangkap dalam perasaan ini, dan kita harus memutuskan apakah kita akan melangkah lebih jauh atau tidak. Dira merasakan dadanya sesak, seolah-olah jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Namun, saat ia menatap Ardi, ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sudah membuat keputusan. Dan mungkin Dira juga sudah memilih untuk mengikuti alur yang tak bisa dihentikan ini. Jika kita melangkah lebih jauh, Dira mulai, suara yang hampir tak terdengar. Apa yang akan kita lakukan dengan semuanya? Ardi menatapnya lama, memutuskan apakah ia siap mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka simpan. Kita harus siap kehilangan semuanya, jawabnya dengan tegas, namun dalam nada yang menggetarkan. Karena ketika ini terbongkar, tak ada yang bisa kita lakukan lagi. Dira menelan ludahnya. Ia tahu apa yang Ardi katakan benar. Ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini tentang segalanya, karier, keluarga, kehidupan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diredam begitu saja. Ini adalah permainan berbahaya yang mereka pilih untuk dimainkan. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Dira, lanjut Ardi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa melepaskanmu sekarang. Dira merasakan tubuhnya bergetar antara kebingungan dan keinginan yang membara. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Tak ada yang bisa memutar waktu kembali. Mereka sudah terjebak dalam perasaan yang terlalu dalam untuk dipahami, terlalu kuat untuk diabaikan.
Di luar, lampu kota mulai menyala, menandakan malam yang datang. Namun, bagi mereka berdua, malam itu baru saja dimulai, dan mungkin tak ada yang tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Ardi menatap Dira dengan tatapan yang penuh keyakinan, seolah-olah ia sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh, terlepas dari segala resiko. Dira merasakan jantungnya berdebar lebih cepat lagi, seolah setiap detak itu membawa mereka semakin dekat ke batas yang tidak bisa mereka kembali dari. "Apakah kamu siap?" tanya Ardi. Suaranya hampir berbisik, namun sangat jelas dalam keheningan ruangan itu. Dira mengangguk perlahan, meski ketakutan masih menghantuinya. Tapi pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menahan diri. Perasaan itu, perasaan yang sudah ia pendam jauh di dalam, kini meledak seperti api yang tak bisa lagi dipadamkan. Semua yang ada di sekelilingnya tampak memudar. Satu-satunya yang tersisa hanya Ardi dan dunia mereka berdua. "Kalau kita melakukan ini," lanjut Ardi, tangannya menggenggam lembut tangan Dira. "Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Ini akan mengubah segalanya." Dira merasakan gemetar di tubuhnya, tapi ia menatap Ardi dengan tatapan yang penuh dengan keinginan dan kebingungan. "Apa kita siap, Pak?" tanyanya, suaranya serak. Ardi menariknya lebih dekat, matanya tetap menatap dalam, seperti mengukur setiap detik yang berlalu. "Tidak ada jalan mundur, Dira, tapi aku tahu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu sekarang." Dira merasakan ketegangan di udara antara mereka, sesuatu yang sangat kuat dan memaksa. Ia ingin berkata bahwa ini semua salah, bahwa mereka harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, perasaan itu yang tumbuh begitu kuat antara mereka, seperti mengalir dalam nadinya, memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang benar, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah pilihan yang akan menghancurkan banyak hal. Tangan Ardi bergerak perlahan ke wajah Dira, mengangkat dagunya sehingga mata mereka saling bertemu, dan tanpa kata-kata lagi, bibir mereka akhirnya bersentuhan. Tidak ada suara di ruangan itu kecuali detak jantung mereka yang berpadu. Waktu seperti berhenti, dan sejenak, dunia luar tidak ada lagi. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang tidak bisa dihentikan. Ketika mereka berpisah, Dira menatap Ardi dengan mata yang berkaca-kaca. Mulutnya sedikit terbuka karena kebingungannya. "Apa yang kita lakukan ini, Pak?" tanyanya. Suara itu hampir hilang di udara. Ardi menarik napas panjang, matanya penuh dengan kelelahan dan keinginan yang belum terungkapkan. "Aku tidak tahu, Dira," jawabnya. "Tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti, dan aku tak bisa membuatmu berhenti juga." Dira menggigit bibir bawahnya, tubuhnya masih bergetar dengan perasaan yang begitu campur aduk. Ia ingin melepaskan diri dari rasa bersalah, tetapi sekaligus ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang mereka buat bersama, meski dalam kesadaran penuh bahwa dunia akan tahu, dan dunia akan menghakimi. "Jika kita melanjutkan ini," Dira memulai, suara sedikit gemetar, "apakah kita siap menghadapi segala akibatnya?" Ardi menatapnya lama. "Kita tidak bisa kembali, Dira. Tapi aku yakin ini adalah keputusan yang kita pilih, entah apapun yang akan terjadi." Mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tapi saat itu, di dalam ruang kaca yang dingin dan hampa, hanya ada satu keputusan yang bisa mereka ambil, meneruskan perjalanan yang sudah mereka mulai, meski tahu bahwa tidak ada jaminan untuk masa depan mereka. Dira merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan di dadanya, seolah setiap detak jantungnya menjadi lebih berat dan lebih cepat. Ardi yang berdiri di hadapannya kini tampak lebih nyata, lebih menguasai, meskipun ada kegelisahan yang samar di balik matanya. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi, dan meskipun mulutnya ingin berkata tidak, hatinya malah berkata ya. "Dira," suara Ardi lembut namun tegas, "kita tak bisa terus hidup dengan penyangkalan.
Apa yang kita rasakan ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Dira menunduk, merasakan betapa perasaan itu semakin dalam, semakin menggigit. Saya tahu, Pak. Tapi saya takut, jawabnya, suaranya hampir hilang karena keraguan yang melanda. Saya takut kehilangan segalanya. Ardi mengulurkan tangan, dan tanpa sepatah kata pun, ia menuntun Dira mendekat, menariknya dalam pelukan yang penuh ketegasan, namun juga kelembutan. Dira merasa terperangkap, namun pada saat yang sama, ia merasa diterima. Ia tak tahu apa yang akan datang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa aman dalam dekapan Ardi. Keputusan ini bukan tanpa risiko, Dira. Ardi berkata dengan suara berat, meskipun matanya tak lepas dari wajahnya yang tampak bingung. Tapi kita sudah terlanjur jauh, dan aku tak bisa menahan diriku lagi. Dira merasa kepalanya berputar. Setiap kata yang diucapkan Ardi seperti menghantamnya dengan gelombang rasa yang tak bisa ia hindari. Apa yang kita lakukan ini akan menghancurkan banyak hal, Pak, ucapnya. Namun suara itu sudah hampir tenggelam oleh perasaan lain yang semakin menguasai dirinya. Ardi hanya menatapnya lama. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan selain tatapan yang mengatakan bahwa ini adalah jalan yang mereka pilih. Jalan yang penuh dengan konsekuensi yang berat, namun juga penuh dengan keinginan yang tak bisa diingkari. Dira menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, merasakan adrenalin yang mengalir deras dalam tubuhnya. Ia tahu, setelah momen ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Dunia mereka berdua akan terbelah menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Tiba-tiba, Ardi memegang dagu Dira, memiringkan wajahnya sedikit, dan tanpa peringatan, bibir mereka bertemu lagi. Ciuman itu kali ini penuh dengan kepastian, penuh dengan keinginan yang tak terucapkan. Dira tak bisa lagi menahan dirinya, tak bisa lagi memikirkan apa yang seharusnya benar dan apa yang salah. Semua yang ia inginkan ada di sini, di dalam pelukan ini, di dalam ciuman ini. Ketika mereka berpisah, napas mereka berat, dan Dira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ardi menatapnya dengan mata penuh tekad. Kita tidak bisa mundur lagi, Dira. Kamu siap untuk itu? Dira mengangkat wajahnya, menatap Ardi dengan tatapan yang penuh kebingungan, tapi juga penuh keinginan yang sama. Saya tidak tahu, Pak. Jawabnya pelan, suaranya serak. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak bisa hidup tanpa ini sekarang. Ardi tersenyum tipis, meskipun ada sedikit kesedihan yang terpantul di matanya. Jika kita menjalani ini, kita harus siap untuk segala konsekuensi. Tidak ada yang bisa kita ubah. Tapi setidaknya, kita akan menjalani ini bersama. Dira hanya bisa menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Mereka tahu ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya, namun perasaan mereka sudah terlalu kuat untuk dihentikan. Mereka sudah terjebak dalam keputusan ini dan tidak ada jalan kembali. Namun, ketika Ardi menariknya lebih dekat lagi, memeluknya dengan lebih erat, Dira merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Perasaan bahwa mereka berdua mungkin sedang menuju sebuah kehancuran yang tak bisa mereka hindari. Dan di sana, di dalam pelukan itu, mereka berdua tahu dunia luar mungkin akan segera berubah. Tetapi untuk saat ini, mereka hanya memiliki satu sama lain. Dira merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan yang sulit dijelaskan. Di luar, suasana malam mulai menyelimuti kota Surabaya. Namun, di dalam ruang ini hanya ada mereka berdua, terjebak dalam sebuah kenyataan yang mereka sendiri ciptakan. Dira, suara Ardi terdengar lebih rendah, lebih dalam, hampir seperti sebuah peringatan. Aku tahu ini salah, kita tahu ini salah, tapi ini juga yang kita inginkan, bukan? Dira menatapnya, matanya masih penuh dengan kebingungan dan keraguan.
Tapi, Pak, kita akan kehilangan segalanya. Ardi menghela napas panjang, matanya menyiratkan kelelahan yang lebih dari sekadar fisik. Aku sudah tahu itu, Dira. Kita sudah terperangkap dalam pilihan ini, dan kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Dira menunduk, mencoba meredakan gejolak dalam dirinya. Bagaimana bisa ia terjebak dalam perasaan ini? Bagaimana bisa ia mengabaikan peringatan yang begitu jelas di depan mata? Namun, ia tahu, di dalam hatinya, perasaan yang ia pendam sudah terlalu besar untuk dihentikan. Dengan perlahan, Ardi mengangkat wajah Dira, menatapnya dalam-dalam. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita sudah memilih jalan ini. Jika kita takut kehilangan, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Dira merasa tubuhnya gemetar. Saya takut kehilangan semuanya, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ardi mengusap lembut rambut Dira, menenangkan namun juga memberi kesan bahwa ini adalah momen yang tak bisa mereka hindari. Apa yang kita lakukan ini akan mengubah hidup kita, Dira. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Tidak setelah semua ini. Dira menarik napas panjang, matanya memandang Ardi, mencoba mengerti keputusan yang sedang mereka buat bersama. Rasanya begitu besar, begitu melampaui batas yang seharusnya. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang ia pilih. Ini adalah pilihan yang ia buat, meski dengan harga yang sangat mahal. Ardi? Dira mulai, namun kata-katanya terhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang ingin ia katakan seolah tersangkut di tenggorokannya. Yang ia tahu, ia sudah terlalu jauh terjerat dalam perasaan ini untuk berhenti. Ardi tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata yang penuh makna. Tangan mereka saling mencari, saling menggenggam erat. Mereka berdua tahu bahwa sekali lagi ada keputusan besar yang harus mereka buat. Dan tidak ada jalan mundur dari sini. Ketika akhirnya mereka saling mendekat, kali ini tidak ada lagi keraguan. Ciuman mereka adalah ciuman yang penuh dengan keinginan dan ketakutan. Sesuatu yang telah lama tertunda, sesuatu yang mereka tahu akan mengubah segalanya. Saat mereka berpisah, Dira merasa hatinya berdebar begitu kencang. Perasaan yang begitu mendalam bercampur dengan ketakutan yang tak terhindarkan. Apa yang mereka lakukan adalah pilihan yang tak bisa diubah. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah keputusan yang telah mengikat mereka pada jalan yang tidak dapat kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang, Dira, Ardi berkata dengan suara rendah, tetapi tegas. Kita harus menghadapi segala yang akan datang bersama. Dira menatapnya, matanya berbinar dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Saya tahu, jawabnya, suaranya hampir terlepas. Saya tahu kita tak bisa berhenti lagi. Dan pada saat itu, keduanya tahu mereka telah memutuskan jalan yang tak bisa diubah. Jalan yang akan membawa mereka ke dalam dunia yang baru, dunia yang penuh dengan risiko dan mungkin kebahagiaan yang hanya bisa mereka temukan di antara rasa takut dan keinginan yang tak terkatakan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, dunia mereka mulai retak. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa mereka sedang berjalan di garis tipis antara kebahagiaan dan kehancuran. Dira dan Ardi menyadari bahwa perasaan mereka yang awalnya mengikat mereka dengan cara yang tak terduga, kini menjadi sebuah beban yang semakin sulit untuk ditanggung. Di kantor, atmosfer berubah. Setiap tatapan penuh makna yang mereka lemparkan di antara rapat-rapat penting, setiap sentuhan yang tidak lagi bisa disembunyikan, membawa mereka semakin dekat pada kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Keduanya tahu mereka tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah mereka mulai. Namun, di luar sana, dunia tetap berjalan tanpa peduli dengan keputusan yang telah mereka buat. Di suatu malam, Dira berdiri di jendela apartemennya, memandang kota Surabaya yang begitu luas,
merasakan ketidakpastian yang semakin menghimpitnya. Apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap? Apa yang akan mereka lakukan dengan semua ini? Tetapi saat itu, ia hanya bisa menatap jauh ke depan, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, perjalanan ini, meski penuh dengan keraguan dan risiko, adalah perjalanan yang harus mereka jalani bersama. Dan di antara keramaian dunia luar yang tak peduli, mereka berdua tahu bahwa mereka telah memilih jalan ini, dan tak ada yang bisa mengubahnya.